Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe RHLG Channel, like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jenis-jenis kematian dalam adat Batak, makna, status, dan relevansinya di era modern. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dalam budaya Batak, kematian bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi juga memiliki makna sosial dan adat yang mendalam. Berdasarkan status seseorang saat meninggal, adat Batak mengenal beberapa jenis kematian yang menentukan tata cara prosesi pemakaman dan penghormatan terakhir dari keluarga dan masyarakat. Makna kematian dalam adat Batak. Dalam tradisi Batak, kematian seseorang dianggap sebagai bagian dari perjalanan kehidupan yang harus dihormati sesuai adat. Penghormatan ini tidak hanya ditentukan oleh usia seseorang saat meninggal, tetapi juga oleh statusnya dalam keluarga dan keturunannya. Secara umum, kematian dalam adat Batak terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 1. Mayit. Pupur, kematian seseorang yang tidak memiliki keturunan sama sekali. Dalam adat Batak, memiliki keturunan sangat penting untuk meneruskan marga, sehingga mayit pupur dianggap sebagai kematian yang kurang ideal. 2. Mayit. Punu, orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai penerus marga, meskipun memiliki anak perempuan. Karena dalam budaya Batak garis keturunan marga diwariskan melalui anak laki-laki, maka mayit punu dianggap sebagai kehilangan kesempatan untuk meneruskan silsilah keluarga. 3. Tilahaon, seseorang yang meninggal dalam keadaan belum menikah, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa, sementara kedua orang tuanya masih hidup. Dalam situasi ini, orang tua yang ditinggalkan disebut sebagai tilahaon. 4. Mayit. Mangkar, seorang ayah atau ibu yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang belum menikah. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi keluarga karena belum semua anak mapan dan berkeluarga. 5. Ponggol Ulu, kematian seorang bapak yang meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, marsapsap mardum, yang berarti keluarga tersebut kehilangan figur kepala rumah tangga sebelum anak-anaknya dewasa. 6. Matompas Tataring, kematian seorang ibu yang meninggalkan suami dan anak-anak yang masih kecil. Dalam kondisi ini, suami harus mengambil peran lebih besar dalam mengasuh anak-anak yang belum mandiri. 7. Sari Matua, seorang ayah atau ibu yang meninggal dalam keadaan sudah memiliki cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi masih ada anak yang belum menikah. Dalam adat Batak, ini adalah tingkatan yang cukup baik karena menandakan keberlanjutan garis keturunan, meskipun belum sempurna. 8. Saur Matua, kematian seorang bapak atau ibu yang sudah memiliki cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, serta semua anaknya telah menikah. Meskipun ada anak yang belum memiliki keturunan, selama sudah menikah, sohot, status ini tetap dianggap baik dalam adat. 9. Saur Matua Gabe, tingkatan yang lebih tinggi dari Saur Matua, di mana seseorang meninggal dalam keadaan sudah memiliki cicit, nini, yang berarti anak laki-lakinya sudah memiliki cucu. Ini adalah pencapaian yang lebih tinggi dalam kehidupan menurut adat Batak. 10. Mauli Bulung, status kematian tertinggi dalam adat Batak. Seorang ayah atau ibu yang meninggal dengan keadaan sudah memiliki buyut, anak laki-laki dan perempuan sudah memiliki cucu. Dalam kondisi ini, semua anaknya telah menikah, memiliki keturunan, dan tidak ada yang meninggal lebih dahulu dari orang tua. Status ini disebut juga sebagai Marnini Marnono, dan sangat jarang terjadi di zaman modern. Relevansi status kematian dalam masyarakat Batak modern. Di era modern, konsep kematian dalam adat Batak masih banyak dipertahankan, terutama di kalangan masyarakat yang masih kuat memegang tradisi. Namun, ada beberapa tantangan yang membuat status kematian seperti Mauli Bulung semakin jarang terjadi, antara lain. Perubahan pola keluarga. Banyak keluarga Batak modern yang tidak lagi memiliki banyak anak seperti generasi sebelumnya. Ini berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang mencapai status Mauli Bulung atau Saur Matua Gabe. Urbanisasi dan globalisasi. Banyak orang Batak yang merantau dan menikah dengan pasangan dari luar suku atau memilih tidak memiliki banyak anak. Hal ini mengubah pola pewarisan marga dan struktur keluarga Batak tradisional. Perubahan nilai sosial. Generasi muda mungkin tidak lagi terlalu mengutamakan memiliki banyak keturunan sebagai ukuran kesuksesan hidup. Prioritas lebih banyak diberikan kepada pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi. Kesimpulan, kematian dalam adat Batak bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga cerminan dari perjalanan hidup seseorang dan keberlanjutan garis keturunan.
Meskipun konsep ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Batak, perubahan zaman membawa tantangan tersendiri dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut. Bagaimana menurut Anda, apakah konsep ini masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern?